Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 44221010162 dari program studi Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 yang telah saya kerjakan, yakni tugas besar 2 mata kuliah Komunikasi Politik yang diampu oleh Bapak Ahmad Jamil MSI. Pada tugas besar dua kali ini, saya menganalisis mengenai berita politik, yakni berita Nasdem resmi deklarasikan Anies Baswedan jadi Capres 2024. Berikut teks berita yang saya lansir dari Kompas. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pilihan Capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan, ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Senin tanggal 3 bulan 10 2022. Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai Capres 2024. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best, kata dia. Dalam deklarasi ini, sejumlah elit partai Nasdem tampak hadir langsung. Mereka diantaranya Pranada Surya Paloh, Rahmat Gobel, Syahrul Yassin Limpo, dan Ahmad Sahroni. Anies hadir langsung. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Anies Baswedan menghadiri langsung pengumuman deklarasi Capres 2024 tersebut. Anies tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya saat menyapa awak media. Kemudian, Anies masuk bersama Pak Paloh ke dalam aula tempat deklarasi Capres 2024. Anies dan Paloh pun duduk bersebelahan. Anies ikut dalam rangkaian pengumuman deklarasi Capres untuk Pilpres 2024. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga himne Nasdem. Sebelumnya, Nasdem menyatakan mendukung 3 nama bakal capres berdasarkan hasil Rakernas Nasdem pada Juni lalu. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Analisis berita. Berdasarkan berita di situs kompas.com, terdapat informasi bahwa Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh di kantor Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Dalam acara ini dihadiri oleh sejumlah elit Partai Nasdem yang diantaranya ada Prananda Surya Paloh, Rahmat Gobel, Syahrul Yassin Limpo, dan Ahmad Sahroni. Pada analisis berita ini, saya menggunakan teori model Laswell, yang mana uh, langkah-langkahnya ada who says what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, mengacu pada berita di atas, maka dapat digunakan model Laswell untuk menganalisis dari mana sumber pesan dan bagaimana sih efek dari munculnya berita tersebut. Halo Laswell menggambarkan proses komunikasi dalam menjawab pertanyaan who says what in which channel to whom with what effect, yang artinya siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan dengan pengaruhnya bagaimana. Nah, berdasarkan definisi tersebut yang diturunkan 5 unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yakni yang pertama adalah sumber atau source, adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Kemudian ada pesan atau message, yang mana merupakan seperangkat simbol verbal maupun nonverbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan, atau maksud dari sumber kepada penerima. Yang ketiga ada saluran atau media atau yang biasa disebut channel, adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Kemudian ada penerima atau receiver, yakni adalah orang yang menerima pesan dari sumber. Dan yang terakhir adalah efek, yakni apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan keyakinan, perubahan perilaku, dan sebagainya. Nah,
Jika berita mengenai Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan ini sebagai calon presiden dikaitkan dengan model komunikasi Laswell, maka akan terjawab nih pertanyaan who says what in which channel to whom with what effect. Adapun sebagai berikut analisis berita di bawah ini. Yang pertama, search atau sumber. Dalam tahap ini yang menjadi sumber pesan yakni pengirim pesan atau informasi ini adalah Adiasta Dirgantara yang mana merupakan salah satu jurnalis dari media Kompas. Kemudian message atau pesan. Pesan yang disampaikan pada berita di atas adalah Partai Nasdem yang mengumumkan terkait keputusannya dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti. Dan yang ketiga ada channel atau media. Media yang menjadi perantara komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi yaitu Situs Berita Nasional Kompas yang merupakan salah satu media berita daring. Yang terakhir adalah efek. Adanya efek yang ditimbulkan dari informasi ini yang disampaikan oleh komunikator melalui situs demikian menghasilkan output berupa respon atau tanggapan pihak-pihak yang membaca dan mengetahui hal tersebut. Tanggapan dari komunikan yakni halayak, pemangku kepentingan atau stakeholders, dan sebagainya pun beragam mengenai informasi tersebut. Nah, dilansir dari situs Liputan 6, terdapat 5 tanggapan dari berbagai pihak terkait Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Yakni, yang pertama ada Partai Demokrat. Partai Demokrat tentunya menyambut dengan baik langkah yang dilakukan oleh Nasdem mengenai deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Kemudian ada Partai PKS. Partai Keadilan Sejahtera ini menyambut baik juga dan mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Lalu ada tanggapan dari PDIP. Fraksi PDIP juga angkat bicara soal Partai Nasdem yang telah resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian PDIP mencoba untuk mempelajari apa penyebab dan yang mendorong Surya Paloh mendeklarasikan Anies lebih cepat. Kemudian ada tanggapan juga dari Partai Solidaritas Indonesia yang mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dan ada tanggapan juga dari Presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang enggan mengomentari soal Partai Nasdem yang resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan opini pribadi, mengenai opini pribadi saya, sebagai halayak umum, saya memiliki tanggapan terhadap berita di atas. Menurut saya, adanya deklarasi calon presiden yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini tidak dalam situasi yang tepat. Mengingat saat berita itu muncul di lain sisi, Indonesia sedang mengalami tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Dalam situasi yang sedang berduka, bagi saya, keputusan para aktor politik dan pemangku kepentingan untuk mendeklarasikan keputusannya terkait pengusungan calon presiden adalah suatu hal yang tidak tepat dan tidak memiliki empati terhadap keadaan atau kondisi masyarakat yang sedang berduka atas tragedi yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Pemerintah, aktor politik, dan pemangku kepentingan seperti lebih mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mempunyai kepedulian terhadap peristiwa yang terjadi. Baik, demikian analisis berita mengenai pengusungan Anies Baswedan sebagai calon Pilpres 2024 yang dilakukan oleh Nasdem menggunakan model komunikasi Laswell. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.